ada mobil RI 36 patwalnya arogan. Hmm. Ada yang ngerekam. Hmm. Ribut, kemudian polisi ngomong, oh ya patwalnya udah kita kasih sanksi gitu. Menterinya nggak muncul-muncul, kemudian menterinya muncul, oh ya ternyata saya. Gitu. Tapi lu apa yang terjadi? Si yang merekam minta maaf. Yeah. Iya. Oh iya, yang merekam sudah minta maaf. Ulang apa urusan? Apa urusannya? Di daerah publik orang ambil gambar baik-baik aja. Tiba-tiba polisi, oh iya kami akan memanggil supir taksi. Ulang apa urusan? Lu bayangin gitu ya. Ini artinya kalau buat gue sebuah peristiwa. Nah ini hal yang sama juga terjadi. Gue menduga ini pagar ini ujungnya publik juga tuh. Guys, ini ada peristiwa yang gede banget. Dan tetapi kayak dagelan lucu. Dan sangat kontroversial. Bayangan guys. Di Teluk Naga, di Pik 2 itu, ada pagar bambu yang melingkar. Itu sepanjang kira-kira 30 km. Bahkan di Bekasi pun baru ketahuan juga tuh, ada juga tuh pagar-pagar bambu itu di tengah laut. Lucunya, semua tuh kelabakan, guys. Tiba-tiba dinas Pemda mengatakan tidak tahu siapa yang melakukan. KKP, Kementerian KKP Kelautan juga tidak tahu. Pemda setempat tidak tahu, pemerintah pusat tidak tahu. Bahkan yang menarik lagi, misalnya Pol Airut nggak tahu, Bakamla nggak tahu, semua yang berkepentingan nggak ada yang tahu. Coba bayangkan guys, itu pemasangan bambu yang demikian masif, yang berkilo-kilometer, nggak ada yang tahu guys. Belakangan mulai terkuak nih. Pelan-pelan akhirnya terkuak karena ada ini dari nelayan. Tapi tiba-tiba muncul lagi pernyataan bahwa pembangunan bambu-bambu itu dilakukan oleh para nelayan secara swadaya. Ini kan dagelan. Duit dari mana nelayan? Satu. Itu kan duit, biaya untuk itu tuh berapa? Yang kedua, para nelayan malah mengaku dengan adanya benteng bambu itu, ketika mereka akan melaut, kos produksi mereka tinggi karena BBM. Yang tadinya mereka bisa strike, melewati jalur laut, ini harus muter karena ada pagar bambu itu guys. Sehingga kosnya jadi bengkak. Nah ini kan juga aneh gitu. Nah sampai sekarang, tidak ada yang clear. Ini siapa ini dalangnya ini? Gimana lu lihat ini? Iya kalau gua sih kasus pagar itu ya. Bukan Pagaruyung. Kalau gua tuh kasus pagar itu satu bahwa oh bener dong bahwa para pejabat ini, para pegawai negeri ini nggak kerja bersungguh-sungguh, nggak mungkin lah nggak ketahuan. Yang kedua, pastilah ini melibatkan kekuasaan, baik itu kekuasaan politik ataupun kekuasaan ekonomi. Itu gua nangkep kasus pagar itu. Ironi, iya ironi. Di situ ada yang selalu bilang ada Bakamla, ada Pol Airut, segala macam, masa nggak tahu, Intel nggak kerja. Kemudian yang ketiga adalah mungkin ini adalah yang sekarang nih kepercayaan publik ya. Itu adalah kalau nggak viral nggak akan jadi apa-apa. Iya kan? Iya. Lagi-lagi thanks to netizen kalau buat gua. Iya, Dewan Netizen. Dewan netizen yang terhormat ini adalah begitu ini viral, kemudian presiden mutusin. Segel 20 hari cabut, denda gitu. Artinya kan kekuatan viral ini menjadi. Kalau gua kemudian merujuk lagi ke pesimisme gua nih. Karena kan ada dari perusahaan ngomong
dari perusahaan yang sama membuat statement yang berbeda tuh, dua statement yang berbeda. Statement pertama adalah ngapain gua pagerin itu, orang tanah gua masih luas, pengembangannya juga gua ke arah Banten kok, nggak ke arah situ. Statement pertama. Statement kedua, tiba-tiba dia ngomong, oh itu dibangun swadaya masyarakat. Dua statement yang berbeda dari satu perusahaan. Maka gue berpikir kira-kira nih ujungnya kayak apa ya? Gue khawatir akan ada orang, masyarakat, nelayan ngomong, mengaku tuh. Ya kami memang bergotong royong membangun ini. Gue khawatir. Itu aja kena pasal tuh, Le. Iya, tapi apa? Kena pasal artinya gini, walaupun lu masyarakat, mau swadaya atau apa, kalau mau buat sesuatu yang masif kan harus ada izin. Itu kan bukan milik negara itu. Ujungnya minta maaf. Ujungnya minta maaf. Selesai gitu ya. Jadi publik minta maaf. Kenapa gua lu ngarang aja lu? Enggak. Ada mobil RI 36 patwalnya arogan. Ada yang ngerekam. Ribut, kemudian polisi ngomong, oh ya patwalnya udah kita kasih sanksi gitu. Menterinya nggak muncul-muncul, kemudian menterinya muncul, oh ya ternyata saya. Gitu. Tapi lu apa yang terjadi? Si yang mereka minta maaf. Iya. Oh iya, yang merekam sudah minta maaf. Ulang apa urusan? Apa urusannya? Di daerah publik orang ambil gambar baik-baik aja. Kemudian yang kedua, tiba-tiba polisi, oh iya kami akan memanggil supir taksi. Ulang apa urusan? Lu bayangin gitu ya? Ini artinya kalau buat gue sebuah peristiwa, nah ini hal yang sama juga terjadi, bukan terjadi. Gue menduga, ini pagar ini ujungnya publik juga tuh. Akan ada publik yang mengaku, oh iya kami atas dasar untuk mengurangi abrasi atau apa kami berswadaya. Disinilah yang harusnya dipertaruhkan itu kedaulatan negara. Di mana apa? Ini benar-benar negara nih mempertaruhkan ininya nih, kedaulatannya. Lo masuk akal nggak? Itu pagar ini udah ada seminggu belum atau 2 minggu? Udah lebih. Udah lama. Bukan maksud gua. Isunya sekitar 2 minggu lah. Oke, yang kenceng ya. Lu kebayang nggak negara ini 2 minggu nggak tahu siapa yang bangun? Ya nggak mungkin. Logika nggak mungkin. Mungkin aparat itu nangkep orang aja 24 jam cepat. Ya. Ini 2 minggu nggak tahu siapa. Sedang diusut. Iya, 2 minggu loh. Kayaknya sih kalau menurut gua kayak gini nih presiden harus. Presiden kan udah ngomong. Segel, kemudian ke 20 hari bongkar. Presidennya oke. Oh keren dong. Ya kan gara-gara itu kemudian ini menjadi. Nah kita bukti nih ininya nih. Kayak gua tuh mikir. Negara gua tuh kayaknya nggak bodoh-bodoh amat. Aparat juga nggak bodoh-bodoh amat. Rakyat juga nggak bodoh-bodoh amat. Netizen juga nggak bodoh-bodoh amat. 2 minggu nggak ketahuan. Gimana ceritanya? Ya itulah. Itu kita baru bicara persoalan-persoalan yang gimana ya? Hal-hal yang ilegal dilakukan di depan mata dan itu berjalan dibiarkan. Nah, ini kan ngeri nih. Nah, kalau misalnya ini yang seperti ini, waduh, ini negara ini nih kayak apa ya? Itu bayangin kayak yang lu bilang tadi. Apa jadinya kalau ada negara lain ngebangun itu atau ngebangun apapun? Iya. Sama seperti dulu kalau nggak Menteri Kesehatannya Siti Fadila ngebuka itu ternyata ada KPL Amerika yang udah bertahun-tahun ngumpulin. Iya. Mungkin kayak gitu-gitu dan. Ya gimana kalau kita bicara penyelundupan nih, narkoba, apa? Kalau misalnya ini benar-benar nggak tahu nih, aparat nggak ada yang tahu, Pemda nggak ada yang tahu. Gimana kalau itu penyelundupan tuh? Narkoba gede-gedean misalnya, penyelundupan komoditas, ngeri kali. Gua ngerinya itu ada makhluk halus yang ngebangun. Itu dibangun oleh sekelompok makhluk halus ngebangun itu. Itu yang ngeri itu. Ini ada kerajaan jin yang masuk dan membangun ini dalam tempo 1 malam. Sehingga kita tidak tahu. Itu kan pasti membangunnya berbulan-bulan kan? Nggak mungkin semalam. Jadi kita kasih judulnya apa, Le?
pagar laut yang membangun kemungkinan kerajaan jin. Seperti kata pepatah, pagar makan lautan. Aduh. Ya udah kita serahkan aja deh. Untung ini presiden udah keluarin statement yang Iya, keras ini. keras. Oke. Dan gue yakin kalau Prabowo, Jadi gue pikir presiden itu kenceng nih. Jadi yang bingung ini di bawahnya nih. Waduh gimana nih? Ntar dulu deh, jangan dipublish dulu siapa yang bikin nih. cari akal dulu. Cari akal dulu nih. Cari dulu siapa yang mau dikorbanin. Gitu. Oke guys, gimana komentar lu? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian